Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini gua mau membuat sebuah video build log, tapi ini bukan PC gua, tapi ini PC temen lama gua lah, bisa dibilang temen satu perjuangan di YouTube, dimana temen gue ini itu udah sama-sama berkembang dari ya subscribernya dari cerek sampai segede inilah. Tapi yang gede sebenarnya dia doang sih. Jadi ini adalah PC dari si Dylan Pros. Gue inget banget dulu Dylan Pros itu dia rakit PC sama gue juga. Dan Dylan itu dulu tuh miskin parah. Dulu tuh dia cuma punya duit 9 juta doang, pas-pasan. Pengennya speknya tinggi-tingginya. Ya sama lah kayak netizen-netizen yang pengen budgetnya minim tapi speknya tinggi banget gitu. Jadi waktu itu dia cuma bisa dapetin Core i7 6700 polos dengan motherboard yang semurah-murahnya, dengan power supply yang semurah-murahnya, dengan casing yang semurah-murahnya. Itu pun VGA cardnya dia udah punya, pakai VGA card bekas dia sebelumnya, dan juga harddisk dan SSD-nya itu juga pakai harddisk dan SSD bekas. Jadinya ya miskin lah pokoknya Dylan Pros dulu itu. Tapi sekarang dia ini udah naik banget YouTube-nya karena MOBA analog, jadi udah 1 juta subscriber lebih juga YouTube-nya, dan dia udah punya banyak duit nih, dan dia agak iri ngeliat PC gua yang mahal ini, jadi dia akhirnya ikut-ikutan pakai spek yang juga agak-agak mirip sama gua, cuman bedanya di platform HDD-nya Intel yaitu Core i9. Ya udah simak aja karena kita akan melihat proses perakitannya bagaimana disertai dengan beauty shot ala-ala dari. Ya, kita sekarang udah masuk ke hari-hari berikutnya dan PC ini juga udah selesai dirakit, tapi ada sedikit yang berbeda setelah PC-nya ini selesai dirakit. Dimana kalau kalian ngelihat pas beauty shot itu VGA card-nya bentuknya vertikal, tapi setelah jadi ini bentuknya itu normal gitu atau horizontal. Itu dikarenakan PCIe Riser yang gua gunakan ini ternyata ada sedikit problem, ada error-error sedikit, jadi terkadang itu nggak display dan ya pokoknya ada error-errornya begitulah. Jadi untuk sementara waktu itu GPU-nya atau VGA card-nya dibikin normal dulu. Lagi pula dengan menggunakan GPU vertikal itu akan bikin suhunya itu makin panas karena ngap deket temper glass-nya atau deket ke pintu casing-nya ya. Jadi kayaknya begini sebenarnya lebih better untuk performance dari VGA card-nya. Nah, di sini juga gue akan menjelaskan secara detail spesifikasi yang digunakan untuk PC-nya si Dylan Pros ini. Jadi dia ini memang memilih untuk menggunakan platform Intel dan CPU yang digunakan di sini adalah Core i9 7900X yang punya 10 core 20 thread. Ya, CPU ini punya clock itu base-nya adalah 3,3 GHz dan boost di 4,3 GHz untuk 2 core aja. Tapi untuk sistem ini, itu sistemnya gua overclock ke 4,4 GHz untuk semua core atau 10-10-nya itu jalan 4,4 GHz untuk PC-nya si Dylan ini. Kenapa nggak 4,5 GHz atau 4,6 dan ke atasnya? Karena CPU Core i9 7900X itu memang punya thermal output yang cukup besar. Jadi memang untuk suhunya cukup tinggi apabila kita mau push ke 1,25 volt di 4,5 GHz. Sebenarnya ini bukan karena karakternya CPU-nya yang panas, tapi dikarenakan CPU Core i9 ini masih menggunakan tim yang menggunakan thermal paste standar, dimana seharusnya model seperti Core i9 gini harusnya dalamnya itu udah dikasih liquid metal. Jadi itu hanya kesalahan dari Intel aja kenapa CPU kelas Core i9 ini masih pakai tim. Jadi ya sebenarnya efisien banget CPU ini karena 1,25 volt aja udah bisa jalan di 4,5 GHz. Makanya seharusnya kalau pakai liquid metal
itu mungkin bisa 5 GHz dengan menggunakan water cooling. Nah, untuk motherboardnya si Dylan ini menggunakan X299XE Gaming dari ROG Strix. Tadinya itu mau menggunakan ROG Rampage 6 Apex, tapi karena stoknya nggak ada, jadinya kita pilih motherboard ini karena nggak ada pilihan lain. Sebenarnya ada lagi sih, yaitu Rampage 6 Extreme, tapi itu harganya terlalu tinggi, di atas 10 juta, mungkin bisa 11 juta harganya. Dan itu kayaknya kemahalan untuk penggunaan hariannya si Dylan Pros, yang memang sehari-harinya itu ya cuma ngegame sama live streaming aja sama ngedit video aja gitu. Dan menurut gue juga Dylan nggak melakukan keputusan yang salah menggunakan Core i9 7900X, karena single core dari Intel ini kan memang karakternya cukup kuat untuk bermain game ya. Ditambah lagi Dylan itu butuh live streaming menggunakan OBS, dimana OBS itu bener-bener berat banget ke CPU. Jadi nggak salah juga sih kalau misalkan Dylan itu pakai Core i9 atau pakai platform high-end desktop untuk live streaming. Jadi jangan kalian kira kalau live streaming Mobile Legends doang itu ya enteng-enteng aja. OBS itu cukup berat loh. Ditambah lagi mungkin nanti Dylan ke depannya kalau Mobile Legends udah runtuh, udah bangkrut gitu, mungkin kan akan main game lain ya kan. Jadi ya apa salahnya Dylan mengambil Core i9 7900X dengan platform motherboard X299, karena kan duitnya banyak juga, jadi ya nggak salah juga gitu. Nah, untuk memorinya, rencana awal itu gue sama Dylan itu udah mau ngerencanain pakai memori 32 GB dengan rating 3200 MHz, tentu quad channel. Tapi setelah sampai belanja, itu si Dylan akhirnya memutuskan untuk beli RAM-nya itu 64 GB quad channel. Di sini kita menggunakan G.Skill Trident RGB karena nggak perlu ditanya lagi, G.Skill itu memang udah oke banget untuk urusan memori yang high performance. Di sini kita menggunakan 4 keping nggak 8 keping karena mengingat memori controller akan lebih optimal apabila kita menggunakan sesuai channel memorinya. Jadi di sini kita menggunakan quad channel dengan 4 DIMM memori. Di sini memorinya ratingnya 3200 MHz, tapi gua overclock lagi ke 3466 MHz CL16. Jadi tentu di sini sistemnya itu benar-benar udah nggak out of the box lagi. Nah, untuk storage di sini kita pakai NVMe SSD dari Samsung yaitu 970 EVO 250 GB. Awalnya itu tadinya mau pakai 960, ternyata 970 itu udah ada di Indonesia dan akhirnya beli yang baru aja lah. Kenapa nggak pakai yang Pro? Karena Dylan belum butuh-butuh banget dan kayaknya cukup mubazir aja lah kalau misalkan di sekelas Dylan Pros gitu pakai NVMe sekelas SSD-nya Samsung 950 Pro. Untuk GPU-nya sendiri juga Dylan Pros itu udah milih dari awal dan udah beli dari awal, yaitu GTX 1080 Ti ROG Strix. Ini kayaknya part yang paling mahal dari semuanya karena di Indonesia ternyata harga 1080 Ti itu belum turun. Dylan Pros beli, jadi cadel juga kan tuh. Dylan Pros beli GTX 1080 Ti ROG Strix itu dengan harga 18,9 juta. Yang dimana itu harga yang masih termasuk tinggi banget sih seharusnya ya. Mungkin kalau Dylan masih mau sabar-sabar lagi, kayaknya 1080 Ti ROG Strix ini bisa didapetin dengan harga 16 atau 17 juta. Tapi ya berhubung dia udah butuh banget dan udah nggak betah sama PC dia yang lama yang cupu itu, jadi ya nggak salah juga kalau dia beli sekarang. Toh duitnya ada. Sultan mah bebas. Nah, untuk storage tambahan juga masih ditambahin harddisk lagi WD Blue 4 TB. Ini harddisk biasa aja lah, cuma untuk naruh footage videonya aja dan juga untuk naruh game-gamenya dia aja. Jadi semua software editing dan software lain yang memang bermanfaat untuk productivity itu ditaruh di NVMe SSD semua. Lalu untuk cooling sistemnya di sini juga menggunakan IO water cooling dari Cooler Master yang sama persis sama IO gua, yaitu ML240L. Kenapa menggunakan water cooling tersebut? Karena ya Dylan ini orang yang termasuk insecure gitu sama produk-produk gitu. Dia agak nggak percayaan sama produk-produk. Ini bagus atau enggak, ini bagus atau enggak. Jadi akhirnya dia sendiri yang memutuskan kalau ya udah samain aja sama yang gua pakai gitu ya. Mungkin yang agak sedikit berbeda itu adalah power supply dan juga casingnya. Keduanya sama-sama dari Cooler Master, tapi untuk casingnya di sini pakai H500P. Dikarenakan Dylan ini pingin yang memang semuanya serba bling-bling, bisa naruh fan banyak, dan bisa naruh semuanya serba RGB gitu fannya. Jadi gua putuskan untuk kasih dia H500P karena H500P ini punya fan yang cukup besar di depan dan udah RGB juga. Kalau pakai Cosmos C700P kayak punya gua, bagian depannya itu memang RGB, ada LED stripnya juga di atas bawah, tapi nggak sebegitunya ngejreng, dan juga tempered glassnya itu lebih gelap kalau
Cosmos C700P. Jadi H500P ini memang punya tempered glass yang sedikit lebih terang, ditambah lagi dengan fan depan yang gede banget dan RGB, dan juga bagian atas udah bisa menggunakan 3 buah fan. Di sini kita juga menggunakan semua fan-nya tentu RGB, ditambah lagi satu LED RGB stick dari Cooler Master juga, biar dalamnya itu makin terang gitu. Jadi semuanya tuh intinya si Dylan mau serba RGB lah gitu, yang sebenarnya gue juga agak-agak males sih gitu ngurusin RGB ini, karena cabling di PC-nya si Dylan ini itu memang cukup merumitkan ya, karena cabling untuk kabel-kabel RGB itu saking banyaknya ini itu sulit banget untuk cablingnya. Jadi ya demi panjat sosial apapun dilakukan lah biarpun cablingnya ini cukup ribet. Beberapa masalah juga kita temuin saat ngerakit PC ini, itu tentunya saat kabel manajemen dan juga saat ngetes VGA cardnya ini, dikarenakan ya itu tadi ini yang bermasalah. Lalu selanjutnya ini adalah power supply. Di sini menggunakan Master Watt 750. Seharusnya sih Dylan Pros ini menggunakan V750 yang levelnya itu di atasnya, tapi mengingat kebutuhannya hanya untuk sehari-hari yang nggak ekstrim banget untuk overclocking, karena sebenarnya motherboard yang digunakan di sini itu menggunakan 8 plus 4 pin. Tapi berhubung Master Watt ini cuma punya 8 pin aja, jadi ya dicoloknya di sini cuma 8 pin aja. Tapi itu nggak mempengaruhi apapun sebenarnya kalau PC-nya ini memang nggak di overclock tinggi banget gitu. Apalagi ya coolingnya dan juga CPU-nya itu belum di delete, rasanya juga kayaknya mubazir aja gitu kalau misalkan harus memanfaatkan dan di-push setinggi-tingginya, karena nggak bisa juga gitu untuk di-push setinggi-tingginya dengan kondisi Core i9 yang belum di-delete dan memang cuma sanggup segitu aja. At least power supply-nya itu bukan power supply ajaib yang seperti PC Dylan yang sebelumnya yang pakai GameMax 500 watt atau 600 watt gitu, gue lupa. Yang dulu itu sempet dia itu dibully banyak orang di Facebook gara-gara PC-nya itu pakai motherboard ajaib, pakai power supply ajaib, ya segala macam lah. Dan sekarang ya PC-nya seperti ini, wah kayaknya orang-orang yang ngatain dia dulu tuh udah pusing sendiri kali ngeliatnya ya, udah mingkem langsung gara-gara ngelihat PC si Dylan sedewa ini gitu sekarang. Nah mungkin itu penjelasan kenapa pakai hardware ini, kenapa pakai hardware ini, kenapa pakai hardware ini. Dan untuk detail spesifikasi dan juga total harganya itu berapa, kalian mungkin bisa cek di sini. Kekurangan dari PC ini adalah Core i9 yang belum di-delete. Jadi dengan kondisi overclock di 4,4 GHz, suhunya itu memang udah bisa dibilang pas-pasan nyentuh di angka 79 sampai 80 derajat Celcius dengan suhu ambien 28 derajat Celcius. Semoga suhu ruangan di rumah si Dylan ini lebih adem daripada di studionya Gaptek, jadi biar bisa lebih adem lagi. Dan untuk performance-nya sendiri, Core i9 7900X ini emang udah kenceng banget, baik dari single core-nya maupun dari multi-core-nya. Untuk single core-nya sendiri bisa tembus di angka 195, mungkin bisa 200 seharusnya kalau di tweak lagi atau di optimize lagi. Tapi 195 itu untuk 4,4 GHz itu udah termasuk kencang banget. Untuk multi-core-nya di sini dapat sekitar 2300 sampai 2400. Jadi itu juga udah kencang banget buat kebutuhan rendering atau editing video, bahkan untuk live streaming sekalipun. Untuk pengujian sebagai standarisasi, gue nggak menggunakan Vegas ataupun Adobe Premiere Pro. Di sini gue tetap menggunakan Realbench, yaitu standar pengujian untuk encoding video yang memang berada di channel ini atau di Gaptek. Untuk di Realbench ini hasilnya memang ya kenceng banget lah, bisa 35 detik sekian, 35 sampai 36 detik untuk encoding di Realbench. Realbench ini skenarionya persis banget sama Handbrake. Jadi buat kalian yang nanya kenapa nggak tes di Handbrake, ya karena Realbench itu sama dengan Handbrake. Hanya aja raw image atau raw videonya itu udah distandarisasi sama Realbench ataupun HWBot dan juga ROG. Jadi seharusnya karena di Realbench udah kenceng, harusnya Dylan Pros yang menggunakan Vegas Pro untuk software editingnya dia, itu harusnya udah cukup kenceng juga untuk rendering menggunakan Core i9 7900X. Bukan cukup kenceng sih, tapi udah kenceng banget, karena Vegas Pro ini memang untuk rendering itu memanfaatkan full CPU. Dan untuk Vegas Pro itu memang sedikit lebih optimize apabila kita menggunakan CPU-nya Intel, karena CPU-nya itu bisa 100% load. Untuk skenario gaming harusnya kita udah tutup mata lah ya dengan spesifikasi setinggi ini dan juga PC semahal ini. Jadi harusnya untuk bermain 4K 60 fps juga PC ini udah bisa lancar banget. Karena di 3D Mark Time Spy aja
itu skornya bisa tembus 10.000 lebih. Itu kalau misalkan di PC-PC standar yang menggunakan GTX 1060, mungkin skor 10.000 itu baru bisa ngejar di skenario Firestrike aja. Tapi bayangin ini di Time Spy yang jauh lebih berat, itu bisa mendapatkan skor 10.000 lebih. Makanya untuk skenario gaming pun, karena Dylan Pros ini nggak menggunakan monitor 4K, monitor dia itu masih 1440p. Jadi benchmark di sini juga mungkin bisa jadi gambaran apabila Dylan Pros akan bermain di PC-nya untuk game-game AAA. Jadi untuk game AAA juga semuanya itu memang udah ya lancar banget. 60 fps tuh ya udah geli-geli lah dibabat sama PC ini. Jadi ya intinya ini PC udah kencang lah, ibaratnya buat main game pasti udah tutup mata gitu. Karena bicara kekurangannya pun kekurangannya pasti akan teknis banget gitu. Dan secara penggunaan harian untuk Dylan Pros rasanya ini udah minim banget kekurangannya untuk dia gitu. Jadi kekurangan yang ada di PC ini memang benar-benar technically banget. Mungkin kalau penggunaan skenario-nya kayak gua yang sering oprek-oprek, sering overclocking dan segala macam lah yang aneh-aneh, mungkin kekurangannya akan kelihatan. Tapi untuk penggunaan Dylan Pros harian yang cuma main game, live streaming, editing video, ya kekurangan itu jadi tertutupi banget lah. Jadi menurut kalian gimana nih? Apakah PC-nya Dylan Pros ini keren secara estetika, secara performance dan lain sebagainya, atau mending AMD Ryzen aja? Silahkan komen di bawah kalau kalian punya pendapat mengenai PC si Dylan Pros ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise Gaptek, semua linknya ada di deskripsi. Gue Suki dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.